Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran sains ya. Kali ini kita akan bicara tentang getaran dan gelombang. Getaran merupakan gerakan bolak-balik di suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangan. Begitu ya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Nah, nanti kita lihat gambarnya ya, ini besaran-besaran pada benda yang bergetar dulu ya. Ini besar yang harus dihafalkan nih, periode itu simbolnya T. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Satunya detik atau sekon. Dua frekuensi ya, atau F, ini simbolnya F. Banyaknya getaran yang terjadi dalam tiap satuan waktu. Satunya adalah 1 per detik atau Hertz. Gitu. Watt ya. Yang tiga simpangan itu simbolnya X. Ada juga yang Z ya. Jarak antara kedudukan benda yang bergetar dengan titik kesetimbangan. Begitu. Kemudian amplitudo. Kemudian amplitudo itu simpangan maksimum atau simpangan terjauh. Begitu. Nah, ini langsung gambar nih ya. Jadi disebutkan bahwa dari awal sampai awal lagi, dari A, B, C kembali ke B, kembali lagi, itu satu kali getaran. Nih. Contohnya ada sebuah bandul. Awalnya bandul itu diam di titik kesetimbangannya. Titik seimbang itu ya ini di B ini. Diam di sini. Titik keseimbangan adalah titik di mana benda akan bergerak, akan berada di posisi diam bila tidak diberi gangguan. Jadi kalau tidak diberi gaya, dia diam di sini. Itu namanya titik keseimbangan. Kemudian nah, yang dinamakan satu kali getaran penuh adalah satu benda bergerak dari titik A, B, C, B, A, B, C, B, A tadi itu ya, A, B, C, B, A, B, C, B, A gitu ya. Ini A, B, C, B, A dan seterusnya. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau C. Ini simpangan terjauh nih. Simpangan paling jauh ini A atau C. Ini simpangan terjauh itu ya amplitudo tadi. Ini amplitudonya ini. Begitu ya. Jika kita lihat pada gambar di atas, amplitudo pada bandul adalah jarak BC atau jarak BA. BC atau BA, nah gitu. Titik B merupakan titik setimbang. Jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut simpangan. Jadi simpangan itu di sini. Di antara ini berarti baru namanya simpangan. Misalnya titik ada bandul saat di sini itu berarti ini simpangan ya. Nah, ini masih simpangan terbesar itu amplitudo gitu. Rumusnya ini F per 2P akar L akar G per L ya. Kalau T itu akar L per G dibolak-balik nih. Ini kan T seper F, F seper T ya, makanya dibalik aja nih. Seper 2P kalau ini B, ini G per L, ini L per G gitu. Keterangannya ini udah ada semua. Panjang tali, percepatan. Ini juga ada T sama dengan T per N. T kecil itu waktu. T besar periode tadi udah ya, T besar periode. N jumlah getaran. Nah, gitu. Contoh soal. Sebuah bandul digetarkan selama 2 menit dan menghasilkan 60 getaran, maka tentukan periodenya. Ini pembahasannya, ini diketahui T 2 sekon. Dari mana ini waktu kan ini T kecil 2 menit, bukan 2 sekon ya, 2 menit ya, 2 menit itu jadikan sekon 120 karena 1 menit itu 60 sekon. Jadi 2 kali 60. Jumlah getarannya ini 60 ya, N nya 60. N itu jumlah getaran tuh, banyaknya getaran nih, N 60 ya. Rumusnya T per N. Ini
T per N, masukkan aja. Nah, ketemu 2 ya. Sekarang bekas ini, bekas awalnya kan, pada awalnya bekas digantung tanpa ada beban, kemudian di ujung bekas kita beri beban sehingga bekas tersebut meregang sejauh Y0. Nah, ini awalnya ini kan, kemudian diberi beban ini sehingga ini tambah ini, kemudian ditarik lagi, kemudian dilepas, jadi bergetar naik turun. Kalau bandul tadi kan ditarik ke kiri atau kanan, cuma dilepas, jadi naik, getarnya naik kiri kanan. Kalau ini naik turun, nah gitu ya. Begitu rumusnya ini, F sama dengan K kali delta X atau K kali Z0. K itu konstanta pegas gitu, F itu gaya, ini ada gaya, ini F ini ya. V itu berat, nih V itu berat nih. V itu M kali G. M itu apa ya, massa ini. G itu apa ya, gravitasi bumi. Begitu ya. Ini keterangannya sudah ada, tinggal dibaca aja, ini dipahami, dihafalin. Memang harus begitu di fisika. Rumusnya ini hampir sama tadi ya. Ini T sama dengan 2Pi M per K. Kalau F itu per 2Pi K per M dibalik ya, seperti tadi. Terangnya ini M beban, konstanta pegas. Contoh ya. Contohnya ini baru 1 ya. Ya berarti ini contoh 1 aja ya, oke ya. Sebuah beban bermassa sekian digantung dengan sebuah bekas yang memiliki konstanta sekian, kemudian disimbangkan hingga terjadi getaran. M-nya sekian gram, jadikan kilo ya dibagi 1000 jadi 0,64. K-nya 100, dari mana? Ini konstanta, ini 100 gitu ya. Ini sama dengan ini kan. Nah itu, kemudian rumusnya kan 2Pi akar M per K nih. 2Pi akar M per K, 2Pi M per K. Masukkan aja angkanya, masukkan 2Pi nya cek ya, Pi nya nggak usah diganti. 0,64 bagi 100 sekian, akar sekian. Ini bisa dihitung ini ya. Ini 0,64 bagi 100 jadi 0,0064 ya, dia akhirnya 0,08 kalikan 2 0,16, pi nya ajek 0,16 pi sekon. Jadi periode getarannya adalah 0,16 pi sekon. Pi nya biarin aja. Sekarang gelombang ya, gelombang adalah satu gangguan yang merambat energi dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi membawa energi gelombang itu gelombang air itu kan bawa energi, bisa menghancurkan rumah. Nah, kemudian ini teori ya, ini dibaca sendiri aja. Ada klasifikasi gelombang berdasarkan medium perambatannya. Ada gelombang mekanik, itu apa ya? Ada gelombang elektromagnetik. Nanti dibaca aja yang ini. Nih. Kemudian besaran-besaran pada gelombang ini ada satu itu simpangan, nah, simpangan ini Y ya, boleh Y boleh X. Kemudian amplitudo A, dan periode ini udah terlalu sering ya, ini T udah hafal. Frekuensi sudah hafal, ini F. Kemudian banyaknya gelombang, F itu banyak gelombang ya. Oke. Sekarang panjang gelombang sekarang panjang gelombang itu lambda ya. Ini lambda itu simbolnya di sini agak sulit ini mencari di sini. Coba kita cek di sini ada enggak lambda ya. Di sini. Nah, ini harus nyari di sini lambda itu. Nyarinya di sini ya, nanti dicari yang lambda. Nanti dicari sendiri lambda itu seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Seperti ini. Nah, ini nih.
Ini lambda seperti ini. Nah, seperti ini ya lambda. Simbol aja itu. Simbol lambda. Lah ini lambda, ini panjang gelombang itu lambda seperti ini ya. Ini ada di sana tadi, ada di sini tadi ya, di sini. Cuma kita harus nyarinya nanti kelamaan ya. Ini silakan nanti di rumah dicari sendiri lambda. Ini kita geser sana, ya, geser nanti ketemu nanti. Nah, terus dicari terus. Nah, ini ada simbol lambda. Nah, nanti cari sendiri aja ya. Begitu. Mungkin cepat lambat itu V ya. Itu juga udah sering. Kemudian ini lambda ya, ini lambda ya gitu ya. Ini kipas gelombang ya. Ini ada banyak ini, dapat dibantulkan, dapat dipadukan dan seterusnya ya. Silahkan dipelajari sendiri. Kemudian ini berdasarkan arah lambatnya ada dua ya tuh ya. Arah getarnya ya, ada transversal dan ada longitudinal nih, longitudinal. Nah ini transversal itu geraknya sama rambatnya tegak lurus. Ini geraknya naik turun, tapi ini merambatnya maju, maka tegak lurus kan, namanya transversal. Kalau ini tidak, ini gelombang longitudinal ini enggak, ini geraknya maju, merambatnya maju ya. Ini getarnya maju mundur nih, nah gitu. Nah ini lambda itu nih satu rapatan, satu renggangan, kan rapatan renggangan itu satu lambda. Kalau ini ya, kalau ini lambda itu dari puncak ke puncak itu lambda, puncak ke puncak lambda. Jadi satu kali gundukan ini setengah lambda, ini setengah lambda. Jadi kalau dari 0 nih sampai E itu lambda juga. Ini puncak lambda dari sini sampai sini ya lambda, ini sampai sini juga lambda, banyak ya. Kalau dari sini sampai sini ya setengah lambda, satu setengah ya, satu sampai sini tambah setengah di satu setengah lambda. Tinggal hitung sendiri aja. Begitu. Nah, ini contoh saya, contoh soal nih. Perhatikan gambar. Ini P sampai Q itu 30 cm ya. Maka panjang gelombang dapat dihitung sebagai berikut ini. Panjang gelombangnya berapa? PQ itu 1,5 gelombang. Ini 1,5 lambda. Dari mana tahu? Lah ini sampai sini kan 1 lambda ini. Jadi setiap ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah. 1, 2, 3 kali setengah berarti ini 1,5. 1,5 lambda sama dengan 30, jadi lambdanya adalah 20 gitu. Gampang. Kemudian tentukan frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombang adalah 20 meter dan cepat rambat bunyinya 400. Pembahasannya ini diketahui V-nya 400 meter sekon. Lambda lah, ini lambda ya. Kalau kalian nyari lambda ini di copy aja, copy. Nah, ini taruh di sana tadi. Nah, taruh di sini kan bisa tadi. Nah, taruh di sini. Nah, ini lambda mana? Ini lambda kan taruh sini. Nah, gitu. Kita kembali lagi ya ke contoh ya. Contohnya mana ini? Lambda 20, V-nya 400. Dari mana? Dari soal nih. Nih 420 ya, lambdanya 20. Rumusnya mana? Ini rumusnya. V sama dengan lambda kali F. Udah rumus nih ya. Ikuti rumus ini ya. Ini udah rumus. Berarti F nya sama dengan V per lambda. 400 bagi 20 ya 20.
Periodenya seper 20, karena seper T seper F seper T, dibolak-balik aja. Kalau udah salah satu ketemu tinggal diseper saja, atau pakai rumus ya boleh. T itu sama dengan lambda per V, lambdanya 20, V nya 400, jadi seper 20. Contoh berikutnya, gelombang merambat di tali dalam waktu setengah detik, terjadi 3 bukit dan 3 lembah gelombang. Jika jarak antara dua puncak gelombang 40 cm, cepat rambat gelombang adalah, nah ini diketahui, T5 sekon. T5 sekon, setengah atau 5 ini? Setengah ya, ini setengah ya, ini salah ketik mungkin ya. Setengah sekon, N nya 3, dari mana 3 ini? 3 bukit dan 3 lembah, 3 bukit dan 3 lembah gitu ya. Bukitnya 3, lembahnya 3, jadi 3 lambda, 3 gelombang. Nih, lambdanya 40. Dari mana tahu 40? Ini 2 puncak, jarak antara 2 puncak, jarak antara 2 puncak ini. Nah, ini puncak-puncak kan lambda. Nah, begitu. Jadi 40 lambdanya. Ditanya V, rumusnya ini F itu N per T, begitu ya. 3 bagi setengah itu 6, lambda kali F, lambdanya setengah 0,4, F nya 6, jadi 2,4 meter sekon begitu. Dan berikutnya, seorang peneliti mengamati dan mencatat 2 gerakan gelombang. Didapat waktunya 10 detik, terjadi gelombang dan jarak antara puncak, terjadi 4 gelombang ya, jadi 10 detik ini terjadi 4 gelombang. Jarak antara puncak gelombang pertama dengan puncak gelombang kedua 10 meter. Cepat rambat gelombang berapa? Diketahui T10, ini dari T10 waktu. Kemudian N nya 4 gelombang, lambdanya 10. Dari mana 10? Ini dari sini, jarak antara puncak gelombang pertama dengan puncak gelombang kedua itu 10, seperti tadi kan. Nah, puncak gelombang pertama ini, puncak gelombang kedua 10, berarti lambdanya 10 begitu. Ini udah tahu 10, kemudian masukkan rumus saja. Ini rumusnya acak aja. Dan latihan ya, ini latihan. Ada 1, 2, 3. Ini sudah nih ya. Ini nggak usah nih. Jadi kita hitung aja, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini nomor 1 ya. Nah, ini nomor 1. Oh, di sini ya. Nomor 1 di sini. Sudah ada 5 soal. Silahkan dikerjakan ya, nanti langsung kumpulkan. Kerjakan di jam pelajaran fisika, jam pelajaran sains ya, pelajaran sains. Ini gampang, ini nanti yang enggak bisa, yang sulit bisa japri ya, WA aja atau bisa telepon, boleh telepon selama jam pembelajaran sains. Silahkan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.